Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi kita di kelas 6 ya, di tahun ajaran pertama ini, tahun ajaran baru. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kalian pasti sudah mengambil buku ini, buku kelas 6 ini yang baru ya. Silakan langsung saja kita belajar hari ini pelajaran 1 ya, yaitu tentang indahnya saling menghormati ya. Jadi saling menghormati adalah sangat indah, karena segala sesuatu kalau kita tidak bisa saling menghormati akan hancur berantakan, baik itu di level yang rendah maupun di level yang atas, baik di hal yang kecil ataupun hal yang besar sekalipun, kita harus saling menghormati akan perbedaan. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Setelah mengenal, menghormati, saling menghormati. Begitu juga dalam Al-Quran sudah diperintah. Nah, silakan dibuka halaman 2-nya, yaitu lihatlah, amatilah gambar. Nah, di sini adalah tempat ibadah masing-masing agama. Ini perbedaan yang sangat vertikal, yang sangat luar biasa. Maka di sini adalah Allah telah menyuruh kita untuk saling menghormati, sebagaimana yang tertuang, yang termaktub dalam Quran surat Al-Kafirun ini, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu perbedaan yang paling tinggi. Sekarang perbedaan yang paling rendah, banyak sekali. Di dalam Islam sendiri banyak perbedaan mazhab terutama. Ada yang menggunakan mazhab Maliki, ada yang menggunakan mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan batal, mau ada syahwat ataupun tidak. Mazhab Maliki tidak batal. Nah, itu juga perbedaan. Nah, di sini kita harus saling menghormati, karena perbedaan itu Allah ciptakan untuk kita. Itu Allah, seperti tadi dikatakan, Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Perbedaannya itu dalam segala hal apapun, baik itu dalam keyakinan, ras, keturunan, kelakuan, mazhab dan sebagainya. Bahkan kulit pun berbeda. Ada yang sawo mateng, ada yang putih, ada yang hitam. Kita harus saling menghormati. Jadi dengan saling menghormati itu kita akan bisa mengisi kekosongan, bisa saling mengisi kekosongan, saling membantu, saling memahami. Nah, jangan sampai kita dengan perbedaan itu kalah oleh bisikan syaitan. Karena biasanya yang menjadikan sesuatu itu bermasalah adalah dia tidak bisa menahan bisikan syaitan yang terkutuk. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa pintar, merasa ganteng, merasa cantik, terus menyepelekan yang lain. Nah, itu adalah bisikan dari setan. Nah, itu yang harus dilawan. Bahwasannya dilawan oleh diri kita gitu ya. Bahwasannya perbedaan itu adalah untuk saling mengenal dan saling membantu, saling memahami, saling melengkapi, saling bergandengan tangan.
menuju hidup bahagia di dunia dan akhirat. Baiklah, silakan dibuka halaman 3-nya juga. Nah, halaman 3 yaitu tentang Quran surat Al-Kafirun yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, jangan saling mengganggu, jangan saling menyepelekan, jangan saling merendahkan gitu ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca dulu ya. Kalau tidak mau baca minimal dengerin Bapak baca. Surat Al-Kafirun surat ke-109, jumlah ayat Al-Kafirun ada 6. Ini adalah mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang kafir Quraisy Makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Mekah memaksakan pengen menutup dakwah Nabi. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai balasan. Jadi gak usah ditutup-tutupi, tidak usah dihalang-halangi. Orang mau berkeyakinan apa itu bebas memilih gitu ya. Jangan memaksakan orang gitu. Jadi itu pilihan gitu. Karena Islam pun seperti itu, tidak pilihan. Jadi jangan memaksakan orang. Seperti itu ya. Ini juga orang kafir musyrikin ini Makkah ini jangan memaksakan menutup dakwah Nabi, maksudnya yaitu masing-masing saja. Gitu ya. Jadi yang kita perbuat untuk kita sendiri, amal baik yang kita buat akan kembali kepada kita. Begitu juga kalau amal buruk yang kita buat maka akan kembali kepada kita. Baiklah, bagian C. Ini cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Silakan dibaca dulu. Bapak yakin kalian sudah paham ya, mana yang fathah, mana yang doma, mana yang kasroh, fathatain, domatain, tanwid, sukun dan sebagainya. Silakan dibaca dulu tata cara bacanya. Kemudian nah, ini bacaan Quran surat Al-Kafirun. Bapak akan contohkan juga. Setelah itu kalian tertugasnya membaca Al-Kafirun. Contohkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, qul. Ya-nya itu tadi panjang banget. Ya ayyuhal kafirun. Karena ya-nya itu tadinya mad tabi'i, setelah mad tabi'i, tapi setelah mad tabi'i itu ada alif mati, ya ada alif hidup di depannya, ya a itu ya. Jadi mad jaiz munfasil, artinya jaiz boleh, munfasil terpisah. Jadi kalau dibaca nyambung itu menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya menjadi 6 harakat. Artinya jaiz munfasil itu boleh terpisah baca, artinya boleh bacanya itu dipisah. Kul ya, kemudian ayyuhal, tapi kalau dibaca ya itu menjadi mad tabi'i saja. Kemudian ayyuhal kafirun. Jadi tapi kalau disambung kul ya ayyuhal menjadi 6 harakat kalau disambung. Artinya karena walaupun dipisah juga sudah mempunyai arti masing-masing. Ya-nya itu mempunyai artinya wahai. Ayyuha orang-orang kafirun, orang-orang wahai orang-orang kafir gitu kan. Sudah mempunyai arti. Jadi boleh dipisah gitu menurut. Maka menjadi mad tabi'i kalau dipisah. Kemudian la a'budu ma ta'budun. La-nya juga tuh.
La itu mad jaiz munfasil sama. Kalau disambung dengan a'budu, la a'budu. Sedangkan kalau dibaca pasti disambung. Nah, maka itu mau tidak mau itu menjadi madu jaiz munfasil. Sama juga dengan ya ayyuha, itu menjadi jaiz munfasil. Panjangnya menjadi 5 harkat. 5 harkat itu 5 ketukan. La a'budu. Nah, 5 ketukan maksudnya panjangnya ya. Kemudian ma-nya kalau ma itu mad tabi'i itu ta'budu. Dunnya itu boleh itu mad tabi'i, tetapi kalau berhenti di situ boleh dibaca panjang. Lebih dari 2 harkat sampai 6 harkat, bahkan 14 harkat. Kenapa? Boleh dibaca panjang. Berarti kalau dibaca panjang itu menjadi mad aridil sukun. Gitu ya. Jadi setiap mad tabi'i yang di akhir kalimah itu bisa menjadi mad aridil sukun, bisa dibaca panjang lebih dari 2 harkat. Wala udah kepanjangan. Yang pasti tugasnya aja langsung. Tugasnya adalah Bapak pengen dengar bacaan kalian yang tartil, yang fasihat, yang jelas, yang bagus bacaannya ya, melalui voice note. Rekam bacaan surat Al-Kafirun kalian, pakai voice note, kemudian share di Classroom. Ini aja yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.